الله أكبر الله أكبر
Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Syahadatan tunazzi qailuha min azabin alim. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fi silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Sadaqallahul azim. Jemaah yang dirahmati Allah, senantiasa kita memperbanyak puji dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang Allah berikan sampai detik ini kepada kita. Rasa syukur yang tiada taranya kita berikan kepada Allah. Allah berikan kesempatan kita untuk beribadah pada siang hari ini, yang sementara orang lain terkadang ada yang tidak menyempatkan waktu untuk beribadah pada detik ini. Yang kita mohon kepada Allah agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat beriring salam kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita menjadi pengikut setia yang tidak hanya kita mengimani dan meyakini di dalam lidah kita atau di ucapan kita, tapi mari kita buktikan dengan amal perbuatan yang kita lakukan sesuai perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan kepada kita dan kepada saya semua. Saya mengharapkan tidak ada yang tidur. Terkadang mendengarkan khotib awal didengar, pertengahan tidur, belakangan baru ingat karena doa. Oleh sebab itu, nasihat ini adalah untuk kita semua. Bukan sholat Jumat itu sekedar hadir menyelesaikan 2 rakaat, tapi khotib dan khutbah itu adalah merupakan rukun yang harus kita lakukan. Para jemaah yang dirahmati Allah, pada detik ini kita akan melihat memperkokoh 3 aspek dalam hidup seorang muslim. Nasihat ini saya katakan untuk saya juga, karena saya juga bukan orang yang sempurna, saya juga bukan orang yang berilmu, tapi mari kita saling menasihati untuk kebaikan. Pada kesempatan ini diberikan waktu kepada saya untuk menasihati diri saya dan kita semua. Justru itu kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara kafah. Tidak waktu kawin aja secara Islam, waktu mati secara Islam, tapi dalam perjalanan hidupnya tidak dilakukan dari apa yang telah diberikan oleh Allah dan yang kita mengatakan saya sebagai orang muslim. Karena orang muslim belum tentu menjadikan orang yang mukmin. Karena tahap-tahapan itu yang harus kita lakukan. Akhirnya kita bisa melakukan jadi orang yang mukhlisin. Dan bisa kita menjadi orang yang muttaqin. Jauh masih perjalanan yang kita lakukan. Memperkokoh 3 aspek ini adalah memperkokoh iman, memperkuat ibadah, dan memperbaiki akhlak. 3 aspek ini jika dalam diri kita terpatri itu, insya Allah kita menjadi orang yang baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jemaah yang dirahmati Allah, yang pertama memperkokoh iman.
Iman itu kan harus kita yakini dengan hati kita, kita ucapkan melalui lisan kita. Maka yang ketiga harus kita buktikan dengan amal perbuatan kita. Jangan heran para jamaah sekalian, betapa banyak yang mengaku sebagai orang muslim tapi belum masuk kepada orang mukmin. Maka ada dalam Al-Quran ya ayuhan nas, ada dalam Al-Quran ya ayuhallazina amanu. Jangan heran orang muslim tapi melaksanakan korupsi karena belum masuk ke tahap berikutnya. Jangan kita merasa heran ketika ada orang mengatakan mukmin tapi ibadahnya belum mencapai kepada mukhlisin. Orang yang mukhlisi itu tidak hanya karena dekat rumahnya dengan masjid, tidak karena memang dilihat orang lain dia sholat, tidak dikarenakan mungkin karena ada temannya takut dibilang sebagai tidak orang mukmin, tapi karena dia hadir di situ ikhlas karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu yang sulit sebenarnya. Para jemaah sekalian, masih ada, jangankan seperti itu, masih ada dikatakan seorang muslim tapi dia merasa gerah mendengarkan azan. Ada sebagai orang muslim tapi gerah melihat mendengarkan tahrim. Ini yang kita apakan? Sehingga mudah-mudahan kita mari senantiasa kita perkokoh iman ini. Kita yakini bahwa hidup ini dari Allah, bahwa kita akan kembali kepada Allah, dan kemudian segala keyakinan kita kepada Allah kita laksanakan sesuai perintah Allah. Itu harus tertanam dalam hati seorang mukmin karena kita digolongkan kepada orang mukmin. Para jemaah yang dirahmati Allah, oleh sebab itu dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 8 disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Kata Allah, di antara manusia yang berkata kami beriman kepada Allah dan hari kemudian. Kata Allah, wa ma hum bimuminin, padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang yang beriman. Ini Allah yang memvonis. Hati-hati kita seperti itu. Ini kata Allah, di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari kemudian, padahal kata Allah mereka itu bukan orang yang beriman. Sulit memang kita ini. Dilanjutkan oleh Allah, ternyata orang tersebut menipu Allah. Dilanjutkan surah